Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah Majelis Taklim Manahilul Ulum Ad-Diniyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Jumat, malam Sabtu, sebagaimana biasa kita insyaallah akan bersama-sama mengaji kitab fikih Fathul Mu'in yang masih membahas tentang sifatus shalah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji, terlebih adalah bab sifatus shalah ini menjadikan sholat kita lebih berkualitas, kita ilmui sehingga lebih berkualitas. Amin. Robbihfirli walidayya walil mu'minina amin. Dan itu memang sering dibaca nggih. Robbihfirli walidayya warhamhuma, Robbihfirli walidayya walil mu'minina amin. Nggih, ale teng majlis nggih. Salat nyangsang tapi pelan, aminnya yang keras. Sama seperti ketika amin, saktah ya Rabbal alamin. Itu nggih. Jadi aminnya yang keras, sisanya itu ini. Nggih, itu disunahkan ditambahi. Nah. Oh boleh, bagi munfarid sama imam, tapi yang jamaahnya jamaah itu saja itu ya. Bukan, makanya syarat masjidnya, misalkan ini namanya masjid yang ideal ya. Kan ada masjid yang di alun-alun, itu namanya masjid matruk. Masjid matruk itu adalah masjid yang semua orang bisa masuk ya. Nah kalau semacam itu maka imam ya pilih satu di antara dua saja. Yang bagus itu yang di atas menurut kita itu. Nggih atas niku Bu nggih. Nggih sami-sami. Perkuat hadis yang di atas itu yang wajah tu wajah. Padahal ini riwayat Imam Muslim. Sementara yang Allahumma ba'id baini wa baina ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita mengukur dengan teori ilmu hadis, maka yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu jauh lebih kuat daripada riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita mengukur teori daripada ilmu hadis. Lah, kenapa kok ini riwayat Bukhari jauh lebih diunggulkan daripada riwayat Bukhari dan Muslim? Nggih, kalau ada orang bertanya kayak gini misalkan, ayo sekarang ini riwayat Bukhari dan Muslim loh, nggih, panjenengan pasti setuju. Marwahu syaikhon itu muqaddamun ala marwahu syaikhin wahid. Jadi hadis yang menjadi kesepakatan Bukhari dan Muslim atau hadis muttafaq alaih itu tentu lebih kuat daripada hadis atau lebih diutamakan kalau kita ingin tarjih ya, lebih utamakan daripada hadis yang diriwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim saja. Kan urutannya pertama standar hadis sahih itu riwayat Bukhari Muslim, baru kemudian riwayat Bukhari, baru kemudian riwayat Muslim. Lah ini kok ada hadis riwayat Muslim saja kok dikuatkan atau lebih diunggulkan daripada yang riwayatnya Bukhari dan Muslim? Ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu, panjenengan bisa menjawab apa? Ya karena itu ada di dalam surat Al-Quran. Ya bener. Ya, gila. Kan Quran itu lebih unggul daripada itu kan. Ya aneh loh. Selain itu karena memang yang pertama Bukhari dan Muslim itu kan generasi setelah Imam Syafi'i. Bahkan Bukhari dan Muslim itu kalau digabungkan saja dengan Ahmad bin Hambal lebih tinggi Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu jauh lebih dahulu daripada Imam Bukhari dan Muslim sebelum muncul kitab Shahihain. Dan hadis ini hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i ketika beliau berijtihad. Secara sanad hadis ini lebih kuat
di dalam pandangan daripada seorang mujtahid. Berbeda dengan hadis yang kedua. Jadi tidak mungkin kita mengukur pandangan Imam Syafi'i dengan hadis Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim itu ya 100 tahun setelah Imam Syafi'i. Eranya ini. Enggak, eranya sudah beda. Kan Imam Syafi'i 150 sampai 204. Lah Bukhari Muslim itu ya kisaran abad 250-an ke atas. Generasi setelah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu generasi setelah Imam Syafi'i. Jadi ini sudah beda 2 generasi. Kan nggak mungkin generasi mutakhir untuk mengukur generasi yang pertama. Dan saya udah narasi seperti Biasanya kalau ngimami surat apa, ngirangi sholat tarawih itu kan ya kita minta kepada jamaah itu ini mau paket yang mana. Biasanya kilat khusus atau yang sedang atau yang lambat. ada MOU di situ ya. Lah itu yang tadi disunahkan oleh Rasul, seandainya itu diwasol bagaimana? Dari yang 7 itu menjadi 4. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan? Itu diwasol. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu gimana hukumnya? Oh boleh itu ya, karena ini kan sunnah. Sunnah itu kalau nggak diikuti juga nggak apa-apa ya. Tetapi terkadang perkara sunnah itu tidak selamanya harus kita amalkan terus ya. Karena apalagi kapasitas kita itu sebagai seorang imam. Karena biar bagaimanapun seorang imam itu harus tetap melihat dan memperhatikan orang-orang yang sedang kita bawa. Jadi kalau dalam bahasa itu supir itu terkadang yang ngebut, terkadang itu nyantai, terkadang itu ya banyak berhenti. Itu kita lihat ya, memang terkadang harus demikian. Ini cerdas-cerdasnya daripada imam. Misalkan melihat nih makmumnya adalah makmum musiman. Makmum musiman kertas nggih. Jadi wayah Ramadan niku banyak, tapi ya, kalau sudah bubar Ramadan ya sudah bubar. Ini namanya makmum musiman. Ya maka jadi imam juga adalah imam yang lebih yang lebih fleksibel. Jadi baca cepat nggak jadi masalah karena ini sunnah. Yang penting tadi marotibnya tetap antara 3 itu ya, hadar, tadwir ataupun tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cukup. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, ini sudah diberi waladdallin. Mamunya amin, Allahu akbar, sami Allah. Ya ini nanti ya minimal tadi boleh itu nggih. Monggo yang lain. Harus dulu lah ya. Oh, Jelas itu. Kita begitu. Jadi kalau kaitannya dengan keilmuan itu ya segala sesuatu yang jauh dari era Nabi itu tidak mungkin jauh lebih sempurna. Makanya tendensinya kan khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Secara kekuatan ya, artinya sanadnya lebih tinggi karena di dalam hadis sanad Ali itu ya jauh lebih diutamakan daripada sanad yang nazil. Sanad Ali itu yang jarak antara Nabi dengan pengucap itu jauh lebih dekat. Ya daripada ini. Makanya kalau kita ingin membandingkan ya, misalkan Pak Idat jadi ulama besar ini ya, berusaha ini membandingkan pendapat Imam Syafi'i ini ya kurang tepat, yang tepat ini nih pendapat saya nih, hasil saya berkognisi dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Ya sekarang saya hitung Pak Idat sanad panjenengan ke Nabi berapa? 56. Lah sanad Imam Syafi'i hanya 6. Sanad Ali itu lebih kuat daripada sanad nazil. Ini kalau dalam periwayatan itu semacam itu. Jadi ini namanya sanad Ali, sanad yang lebih tinggi. Jadi jaraknya terpangkasnya sedikit sehingga kalau terjadi kesalahan kan akan minim. Kalau kita misalkan generasi ke minimal kita misalkan kalau disambungkan ke Nabi bisa nyampe generasi ke 60 sampai era Nabi ini kan kalau meriwayatkan hadis kan melewati 60 jalur. Jadi peluang salahnya akan jauh lebih besar daripada orang yang jaraknya itu semakin dekat. Itu demikian itu maksudnya, nggih.
Kita sering kali mati kutu ketika ini Bukhari Muslim langsung bingung. Jadi itu memang ya metodologi istinbat memang kan kesepakatan baik kan. Ya, memang seperti itu. Makanya sekarang kayak gini. Kan sekarang diskursus tentang hadis itu kan sudah mulai diperdalam ya. Hampir orang-orang yang mengkaji hadis itu kan sudah mulai mendalami. Pertanyaannya kayak gini. Kita kan sekarang sudah belajar metodologi penggalian hukum. Kita sudah belajar hadis, misalnya kutubusita kita sudah baca, apa kita selaku sebagai mujtahid? Ya, belum tentu gitu. Okay? Nah sekarang kalau misalkan kita mengoreksi, oh ternyata di dalam ijtihadnya orang-orang terdahulu itu ada ijtihad yang perlu dibenahi. Setelah kita mentelaah kembali, melihat dengan dalil-dalil yang ada, ternyata pendapat imam tertentu itu menurut hemat saya, karena berdasarkan hadis saya kumpulkan jadi satu. Sekarang kan gampang kan mengumpulkan hadis. Nah ini ternyata kelihatannya kurang pas karena berseberangan dengan hadis ini. Bisa kita melakukan demikian, tetapi tetap ijtihad daripada ulama terdahulu tidak bisa kita bantah dengan ijtihad kita sekarang. Kenapa? Li'annal ijtihada la yunqadu bil ijtihad. Karena satu ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Makanya kenapa muncul madhab 4? Karena Imam Syafi'i, ini pertama madhab 4 kan berarti mulai dari pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian nanti kan ada Dawud ad-Dohiri, kemudian ada At-Tirmidzi, Al-Ibadi dan lain sebagainya. An-Nasai. Ini kan kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi. Mereka semuanya berijtihad. Tetapi di antara mereka yang berijtihad tidak pernah mengatakan apa yang disampaikan oleh Imam Malik itu salah. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik berijtihad, Imam Syafi'i berijtihad. Maka Imam Syafi'i ketika berijtihad nggak mengatakan wa ma qalahu Malik khotoun. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik salah. Indah. Kenapa? Karena ijtihad itu adalah sesuatu yang bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Kenapa demikian? Karena masing-masing orang yang berijtihad itu menggali hukum dengan apa yang dianggap kuat menurut pikirannya masing-masing. Dan itu bukan sesuatu yang qot'i, bukan sesuatu yang bersifat pasti. Masih ada kemungkinan untuk salah. Makanya Nabi kan idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ada seorang mujtahid kok berijtihad benar dapat 2 pahala. Pahala benarnya dapat, pahala ijtihadnya dapat. Kalau salah dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya, pahala benarnya nggak dapat. Jadi itu demikian ya. Jadi cara berpikir di dalam hukum itu ulama-ulama dulu itu demikian. Makanya kan tidak ada ulama di sini. Kita baca kitabnya Fathul Mu'in ya nggak ada yang menyalahkan sahabat Umar ya wa maqalahu Umar Khattab khata, nggak ada. Karena tadi ijtihad itu tidak bisa dibantahkan dengan ijtihad yang lain. Beda dengan ya sama saja dengan kalau kita di dalam dunia ilmu-ilmu sains misalkan kan teori itu kan yang konon teori itu adalah hasil penelitian secara objektif, lalu kemudian setelah diteliti ambil kesimpulan itu menjadi sebuah teori baku. Faktanya sejarah mencatat teori-teori yang telah dibakukan itu bisa dipatahkan dengan teori-teori baru. Teori Darwin misalkan bahwasanya manusia itu berubah dari keras, ini kan teori hasil penelitian dari fosil-fosil yang ditemukan di muka bumi ini. Tapi kan teori ini akhirnya terbantahkan. Itu demikian. Tetapi kan teori tersebut kan tidak dikatakan salah. Ini hanya perbandingan teori. Itu kalau kognisi manusia demikian. Kecuali kalau yang bantah nas Al-Quran langsung, lah ini baru final sudah salah semuanya itu. Misalkan ada orang berijtihad, enggak kok bangkai itu tidak halal, bangkai itu tidak haram. Nyatanya terkadang bangkai itu ya masih bisa dikonsumsi manusia secara kesehatan. Nah, ijtihad yang semacam ini tidak bisa. Karena ini berbenturan dengan nas yang bersifat pasti. Darah itu yang nggak halal. Karena ini kalau kita gali secara medis itu ya masih ada kemanfaatan bagi tubuh kita. Nggak bisa ini. Ijtihad yang model semacam ini nggak bisa. Meskipun dalil yang berusaha dijelaskan itu ratusan dalil atau ratusan ribu hadis sahih nggak bisa. Karena ini berseberangan dengan nas yang bersifat qat'i, itu demikian.
Ya ini teori usul fik jadi terlalu melebar ke situ. Mau apa dokter?